Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rahmawati dari kelas 12 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara Network Address Translation atau NAT dengan proxy server. Oke, yang pertama akan saya bahas adalah mengenai proxy server terlebih dahulu. Apa itu proxy server? Proxy server adalah suatu layanan perantara antara komputer klien dengan jaringan internet. Nah, jadi ketika seorang klien ingin mengakses internet, klien tersebut tidak langsung berhubungan dengan internet, tetapi melalui perantara yaitu proxy yang bertugas menyampaikan request dari user ke internet maupun sebaliknya. Adapun cara kerjanya adalah prosesnya dilakukan dengan cara menyembunyikan alamat IP jaringan lokal yang ingin berhubungan dengan jaringan publik atau internet. Alamat IP proxy yang menjadi perantara sehingga hanya alamat IP proxy saja yang dapat diketahui oleh internet. Sehingga proxy di sini juga dapat berfungsi sebagai network address translator atau NAT. Proxy server juga dapat membatasi koneksi jaringan yang bisa atau tidak bisa diakses oleh user pada jam-jam tertentu. Jadi pembatasan ini juga bisa dilakukan oleh proxy server. Fungsi utama dari proxy server adalah ada 3. Yang pertama ada connection sharing, ada filtering, ada caching. Oke, yang pertama ada connection sharing. Di sini proxy server bertindak sebagai gateway yang menjadi batas antara jaringan lokal dengan jaringan luar. Koneksi dari jaringan lokal ke internet akan menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersama-sama. Yang kedua ada filtering. Filtering sebagai firewall packet filtering yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal terhadap gangguan atau serangan dari jaringan luar. Nah, jaringan lokal ini bisa dibatasi untuk menggunakan konektivitas web dan juga membatasi konektivitas pada waktu-waktu tertentu. Yang ketiga ada caching. Proxy server dapat melakukan penyimpanan objek-objek yang sudah diminta klien dari server-server di internet sehingga dapat meningkatkan kinerja jaringan. Nah, jadi ketika kita sebagai klien ingin meminta data dari server melalui internet itu masih bisa digunakan karena proxy server di sini menyimpan data-data yang sudah diminta oleh klien di dalam server-server internet. Selanjutnya yang akan kita bahas lagi adalah tentang NAT. Apa itu NAT? Network Address Translation. Apa itu Network Address Translation? Merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer yang dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan satu alamat IP. Nah, sehingga setiap komputer di sini yang masuk ke dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama. Dengan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu ditranslasikan dengan NAT untuk mengakses IP publik di jaringan komputer. Yang kedua, meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam sebuah jaringan. Yang ketiga, ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali. Jadi ketika jaringannya berubah itu nggak usah dikasih alamat lagi, udah itu aja. Yang keempat adalah menambah fleksibilitas terhadap keamanan sebuah jaringan. Yang kelima, melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. Dan yang terakhir, dibandingkan dengan alamat aplikasi alternatif seperti proxy, penggunaan NAT itu lebih fleksibilitas dan performanya juga lebih baik. Yang selanjutnya adalah cara kerja NAT. Nah, cara kerja NAT itu gampang. Yang pertama, NAT akan menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan untuk sebuah server di internet. Yang kedua, NAT kemudian mencatat alamat dari IP klien lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi IP NAT. Lalu NAT lah yang akan melakukan permintaan kepada server.
Yang ketiga, server kemudian merespon permintaan tersebut. Dari sudut pandang server, yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data bersangkutan. Yang keempat, NAT menerima respon dari server lalu melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. Keempat tahapan tersebut dapat terjadi berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet. Ya, sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Tetap semangat meskipun kita belajar di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.